Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita semua. Kita langsung saja masuk untuk presentasi workshop siap pada ASKAP atau ASKOP. Gimana? Kita lanjut. Ruang lingkup admin ASKAP atau ASKOP pada siap. Satu, penambahan atau perubahan admin klub. Penambahan atau perubahan master perangkat pertandingan. Penambahan atau perubahan master stadion. Perubahan master kompetisi. Pendaftaran klub berbabak. Verifikasi pemain dan official pada single registration dan pada kompetisi. Pengesahan pemain dan official pada single registration dan pada kompetisi. Terus menginput jadwal pertandingan, menginput penugasan perangkat pertandingan serta penerbitan nota larangan bermain. Jadi siap itu tidak hanya untuk admin klub, tapi juga harus ada admin dari PSSI-nya, admin ASKAP-nya. Seperti yang saya bilang kapan tadi, yang kita ketemu di mana, Hotel Surya, itu ada dua cara untuk melakukan pendaftaran pemain. Yang pertama melalui single registration player maupun single registration official. Setelah disahkan baru bisa mendaftar pada pemain pada kompetisi. Jadi ada dua cara pendaftaran pemain. Paham ya? Pengajuan admin ASKAP atau ASKOP. ASKAP mengajukan surat penunjukan admin dan deklarasi rahasiaan data yang ditujukan kepada ASPROF. Prof akan melakukan pendaftaran admin ASKAP berdasarkan surat penunjukan dan deklarasi rahasiaan data setelah melalui proses verifikasi oleh layar. Admin ASKAP akan menerima email berdasarkan email yang didaftarkan di surat penunjukan. Aktivasi akun setelah dilakukan pendaftaran oleh ASPROF. Pengajuan admin klub. Klub yang akan ikut serta dalam kompetisi yang diadakan oleh ASKAP dapat mengajukan admin klub di siap. Klub mengajukan surat penunjukan admin dan deklarasi kerahasiaan data yang ditujukan ke ASKAP. ASKAP akan melakukan pendaftaran admin klub berdasarkan surat penunjukan dan deklarasi kerahasiaan data setelah melalui proses verifikasi oleh ASKAP. Admin klub akan menerima email berdasarkan email yang didaftarkan di surat penunjukan. Aktivasi akun setelah dilakukan pendaftaran oleh ASKAP. Klub yang juga mendaftarkan admin klub siap harus klub yang terdaftar sebagai anggota, calon anggota ASKAP dan lembaga terafiliasi. Terakhir, jika ada klub anggota, calon anggota dan lembaga terafiliasi namun data klub tersebut belum ada di siap, ASKAP dapat mengajukan penambahan data klub anggota, calon anggota dan lembaga terafiliasi ke ASPROF untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan terlebih dahulu.
Setelah itu Asprof akan mengirimkan data tersebut ke Departemen Member PSSI untuk ditambahkan ke SIA. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Pengajuan kompetisi di SIA. Askap mengajukan proposal kompetisi yang ditujukan kepada Asprof. Dalam proposal tersebut harus dimasukkan format kompetisi, durasi kompetisi, serta daftar klub peserta. Proposal tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Asprof dan setelah itu akan diteruskan ke Departemen Kompetisi PSSI untuk dibuatkan master kompetisi pada SIA. Setelah dilakukan penjemputan master kompetisi oleh Departemen Kompetisi PSSI, admin Askap dapat melanjutkan proses tahapan kompetisi sesuai ruang lingkup admin Askap seperti pendaftaran klub per babak, verifikasi pemain dan ofisial pada single registration dan pada kompetisi, pengusahaan pemain dan ofisial pada single registration dan pada kompetisi, input jadwal pertandingan, input penugasan perangkat pertandingan, serta penerbitan nota larangan bermain. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya? Lanjut, kenapa harus ada single registration, baik itu single registration player maupun single registration official? Yang pertama, tercatatnya semua stakeholder sepak bola di Indonesia, sentralisasi semua data dan dokumen. Layar. Lihat lagi. Yang kedua, sentralisasi semua data dan dokumen, standarisasi proses transfer atau perpindahan, transparansi semua pembayaran serta implementasi FIFA Connect ID. Jadi setelah nanti pemain Bapak Ibu yang jadi siap, selain dapat nomor induk dari PSSI akan juga dapat nomor induk dari FIFA. Dan prosesnya hanya satu kali pendaftaran. Apa yang harus disiapkan untuk single registration? Yang pertama yaitu mengisi biodata. Nama lengkap, nama populer, tanggal lahir, kota lahir, negara lahir, nomor ID, jenis kelamin, keluarga negaraan, kaki terkuat serta nomor handphone. Biodata harus sesuai dengan KTP atau kartu keluarga jika belum punya KTP. Kecuali pemain asing harus dengan paspor. Yang kedua yaitu dokumen. Ada foto, KTP, ada surat keluar, perjanjian amatir, kartu keluarga, akta lahir serta ijazah terakhir. Dan di sini ada pertanyaan. Yang dimaksud surat keluar itu surat apa? Gimana? Surat keluar. Ya, semisal kalau pemain yang sampean berasal dari semisal Persebaya, maka harus ada surat keluar dari Persebaya.
klubnya itu pokoknya klub asli klub jenengan dia. Bukan pernyataan satu lembar yang menyatakan bahwa pemain dari 1 sampai 25 adalah pemain lama kami. Itu aja Pak. Nanti yang resmikan maskapnya nanti. Oh iya. Yang lain monggo. Lanjut. Ada limitasi untuk pengaturan JPG maupun BDF. Iya Mas. Untuk yang terbaru di siap itu di dalam dokumen itu ada ITC Mas. Itu gimana? ITC itu untuk pemain asing kan? Pemain asing ya pemain yang apa? Aturan jari. Bukan. Yang sudah dewasa. Tapi di situ tertera bintang. Mereka kalau bintang merah itu harus diisi itu gimana? Sementara kalau apa namanya kalau wajib diisi ya diisi aja, cuma nggak usah isinya, nggak usah yang lengkap-lengkap. Nanti yang cuma gugurkan kewajiban kan. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan Askap isi apa, mungkin sembarang mungkin bisa karena di situ kan bintang merah itu wajib diisi. Iya. Pokok yang lain pertanyaan? Ada batasan untuk penguploadan dokumen. Untuk JPG maksimal 3,8 MB. Untuk PDF maksimal 20 MB. Ada pertanyaan di sini? Lanjut ya. Ini kalau prosesnya setelah semua mendapatkan pemberitahuan aktivasi di inbox, maka akan muncul nanti seperti ini. Setelah melakukan pengaktifasian data, maka selanjutnya adalah upload dokumen serta isi biodata pada single registration. Setelah semua terisi, maka selanjutnya adalah bisa diverifikasi oleh Askap setempat. Kalau tidak ada Kopi ya? Bodoh Pak. Kopi dari. Kopi. lanjut ya. Jika kalau verifikasi itu tidak ada masalah, maka akan muncul sertifikat pendaftaran dan pelayanan paspor. Tapi jika dalam pengangkutan data serta pengisian dokumen ada yang salah, maka akan dikembalikan lagi oleh Askapnya. Klub ini harus apa ya, harus up to date lah tentang kondisi sejauh mana pemainnya dilakukan verifikasi. Oke, setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran serta bayar paspor, maka namanya akan muncul pada daftar list pemain. Di sini nanti akan muncul pemain, pendaftaran pemain pada kompetisi. Setelah akan diisi, diupload dokumen. Setelah itu nunggu Askap verifikasi lagi, kemudian pemain sah dan terdaftar pada kompetisi. Inilah yang saya bilang tadi, ada dua cara pendaftaran pemain. Yang pertama melalui single registration dan yang kedua melalui pendaftaran pemain pada kompetisi. Ada pertanyaan Pak? G. Untuk masuk ke link siap itu sebagai admin itu kemungkinan ada yang belum punya user maupun passwordnya Pak. Semua. Gimana caranya untuk mendaftarkan ke situ? Nah, nanti dengan dikasih sama Askap, dikasih satu lembar itu, silakan isi, dikasih apa?
Ya, ibaratnya ngaku lah, ada kopnya, ada stempelnya yang harus ditangani oleh sampean. Setelah itu jangan kirim balik ke askap mendaftarkan itu. Pastikan email tersebut jangan bisa akses. Gimana Pak? Masa lagi? Rasa. Ya. Saya masih lanjut di kamarnya klub sama kamarnya pemain. Apakah tersendiri atau jadi satu? Karena kamarnya klub kalau tidak masuk data, otomatis dia bukan anggota ASKAP. Persepsi saya. Tapi jadi satu, apakah tidak rancu nanti susunan pengurus klub sama susunan daftar pemain? Apa berdiri sendiri kan kamarnya? Jadi satu tuh. Jadi satu. Lanjut ke? Terkait pendaftaran pemain pada kompetisi Mas, ini tidak memasukkan dokumen lanjutan atau ada misalkan mungkin BPJS atau apa? Ada nanti ada apa namanya asuransi. BPJS itu wajib BPJS ya. Terus untuk ini lisensi pelatih mungkin ada kelonggaran untuk Pak Surwan, ada kekhususan lah. Mungkin karena seperti yang kemarin Pak Bidyo tentunya katanya banyak yang belum berlisensi dengan yang dari aplikasi itu. Mungkin diturunkan atau gimana, mungkin harus ada. Jadi waktu workshop kemarin itu kan wajib C, tapi kan masing-masing kota itu kan tidak. Karena memang belum banyak yang di sana itu yang sudah punya C. Jadi untuk surat kenal ini di kota kabupaten silakan pakai D. Tapi jika lolos di putar provinsi wajib memakai C. Yang lolos. G. Lanjut G. Klub wajib mendaftarkan seluruh pemain yang dimilikinya melalui SIA, baik itu pemain pria, wanita, amatir maupun profesional, serta pemain yang terdaftar pada Youth Academy. Klub dapat mendaftarkan seluruh pemain tersebut kapanpun, tidak ada batasan periode pendaftaran di SIA. Klub wajib melapor jika ada pemain yang sudah dilepas atau sudah tidak bergabung ke SIA. Pemain hanya dapat terdaftar pada paling banyak 3 klub dalam satu musim. Satu musim kompetisi ya ini ya. Selama jangka tersebut pemain hanya dapat bermain dalam pertandingan resmi untuk 2 klub. Gimana? Untuk pemain maksimal terdaftar 3 klub. Ini klub yang berbeda, beda usia, sehingga nanti jadi berebutan kalau yang ini nomor ini. Yang terakhir. Kalau pemain hanya dapat terdaftar pada paling banyak 3 klub dalam satu musim kompetisi. Dalam 3 klub, dalam satu naungan ASKAP apa berbeda ASKAP? Satu ASKAP. Nanti apakah jadi permasalahan di sini? Siapa klub saya didaftarkan timnas ini, didaftarkan klub ini. Pada saat bermain, apa ada jadi rebutan nanti? Bukan kalau itu Pak. Nah iya. Kalau itu masih rebutan, tinggal apa namanya pemainnya bisa dipanggil. Pemain kalau pilih klub mana? Klub saya, klub ini, klub itu. Jangan pilih saya. Tapi dalam status dia terdaftar sebagai pemain yang sah. Yang mana? Yang itu ya terakhir ini, yang terdaftar di klub tadi. Saya asumsi kami klub-klub ini pemain yang sudah didaftarkan satu klub tidak bisa masuk ke klub yang lain. Ya memang seperti itu Pak. Ini kok ada 3 ini. Dapat terdaftar pada paling banyak 3 klub dalam satu musim kompetisi. Satu tahun musim kompetisi 2023 ini Pak. Ini masih belum
pemirsa terdaftar di klub saya. Berarti ini pada saat tahun ini yang sama, dia ikut klub yang lain, kompetisi ikut klub yang lain. Walaupun terdaftar di klub saya masih bisa masuk berarti. Satu kompetisi sama itu kan Pasuruan, Iya. boleh. Kalau sama-sama Pasuruan boleh, tapi kalau keluar itu nggak boleh, Pak. Monggo. Maaf bertanya. Maksudnya itu gini, berarti satu pemain ini bisa didaftarkan dua tim maksimal dalam satu musim kompetisi di tingkat ASKA misalkan. Berarti dalam satu kompetisi itu boleh atau gimana maksudnya? Gini, Atau mungkin maksudnya ketika di ASKA boleh, nanti di level Asprof mungkin boleh pindah, itu mungkin maksudnya seperti itu, Pak? bukan. Jadi gini, kalau satu musim 3 klub ini gini. Jadi kalau putaran pertama dia ikut ASKA Bangil. Terus kalah. Nah, putaran kedua dia ikut ke Pasuruan United misal. Itu kan masih boleh. Kenapa boleh satu domisili kompetisi, yaitu ASKA PSSI Pasuruan, kan masih satu. Itu nih. Jadi kalau dalam satu alamat domisili kompetisi tidak ada masalah. Tapi kalau keluar ASKA ini pasti tidak boleh. Ada pertanyaan lain? Mas Arif, Iya. apakah itu untuk yang klub yang sudah kalah tidak bisa mengikutkan anak tersebut ke klub lain, atau biarpun menang dia bisa diikutkan ke klub lain? Mohon penjelasan. Kalah nggak bisa, gimana sih kalah nggak bisa ikut? Tidak, umpama anak didik saya kalah kan, ya di klub A, otomatis kan diminta sama klub B, dikasihkan nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Terus seandainya menang, terus dikasihkan klub B juga nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Jadi pemain itu bebas kan ikuti. Asal satu domisili kompetisi. Cuma Iya, gini Mas, Kabupaten Pasuruan. misalnya itu kan mungkin sistem penyisian grup. Kalau misalkan sistem gugur gimana? Apa di 16 misalkan 16 besar kalah, nanti boleh daftarkan lagi di pemenang di 8 besar gimana? Tergantung nanti ASKA membuat proposal kompetisinya seperti apa. Iya kan? Kalau saya lihat kompetisi ASKA-nya seperti apa. Jadi kan nantinya itu akhirnya dimanfaatkan untuk pindah-pindah. Iya. Ya tetap nggak bisa kan, karena di aturan ASKA kan sudah ada, tidak boleh memakai pemain yang sama. Itu aturan yang diangkatnya kan. Tidak ada pembinaan. Kalau di aturannya siap aplikasi mungkin bisa saja. Tergantung yang mengadakan turnamennya. Kalau ada turnamen ASKA dengan aturan yang seperti ini, banyak nanti pilihan pemain. Siapa? Tapi kalau aturannya ASKA tidak memperbolehkan merangkap pemain, merangkap dua itu langsung otomatis ya kita ikuti aturan ASKA-nya. Cukup ya, lanjut. Sekarang silakan dibuka laptop dengan semua. Buka wis. Kemudian buka kemudian. Ini rumah biro. Ini tak bawa laptop. Ah, itu diperbesar dulu.
Silakan masuk ke sini ya. Klubnya bebas, passwordnya 119. Kalau belum nih. Pakai nama itu dua mas ya? Apa? Pakai nama itu. Namanya klub dewe aja. Wajibnya pakai nama yang mana? Kode aplikasinya. Username yang Kurang di sini kak kelihatan. apa? Pakai yang nama di web 1. Bebas pilih.